Hai Sobat Polkesbaya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Bersama saya, Bella yang akan nemenin kamu hari ini. Kita akan membahas jurusan yang ada di Polkes Surabaya. Yes, jurusan kesehatan lingkungan. Buat teman-teman yang pengen tahu jurusan kesehatan lingkungan itu apa aja sih yang dipelajarin, prospek kelulusannya nanti seperti apa, prospek kerjanya seperti apa, kalian stay tune. Kita akan bahasnya dengan narasumber kita yang pastinya kompeten terkait hal ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel kita di @polkes_surabaya. Udah follow? Udah subscribe? Kalau udah, yuk mari kita sambut narasumber kita. Ada Bapak Irwan Sulistyo SKM MSI. Beliau ini adalah Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Surabaya. Selamat datang Pak Irwan. Selamat datang. Kenapa Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini Pak. Pasti sibuk ya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, meskipun di bulan Ramadan masih ada kesibukan yang normal lah. Masih semangat ya tapi? Ya, insya Allah semangat. Iya nih Pak. Kita hari ini akan membahas tentang jurusan kesehatan lingkungan nih. Kebetulan saya kurang lebih ya, saya mewakili teman-teman masih kurang familiar ya tentang terkait dengan jurusan kesehatan lingkungan. Mungkin Bapak bisa sharing sebenarnya jurusan kesehatan lingkungan itu apa sih, atau perannya untuk masyarakat sendiri itu seperti apa? Ya, jadi jurusan kesehatan lingkungan itu adalah satu jurusan yang mendidik atau memberikan keilmuan tentang kesehatan lingkungan. Nah, kenapa sih sebenarnya kesehatan lingkungan itu perlu dipelajari? Ya, karena ini gambaran gampangnya itu ada, kalau dokter itu adalah penentu orang sakitnya apa, bekerja berdasarkan gejala. Okay. Kalau perawat baru merawat yang sakit yang sudah divonis dokter tadi. Betul. Gitu sampai sembuh gitu. Nah, terus peranannya kesehatan lingkungan adalah mengupayakan supaya orang atau masyarakat tidak sampai sakit gitu. Jadi mengelola lingkungan, bagaimana lingkungan itu menjadi sehat dan support terhadap kehidupan manusia atau masyarakat gitu. Itu pakemnya di Kesling gitu. Nah, lingkungan sendiri itu ada, kita menggolongkan ada macam-macam ya. Ada lingkungan udara, ada lingkungan air, ada lingkungan tanah gitu. Nah, dari situ perlu disehatkan gitu. Dan tak lupa juga karena kita manusia selalu berinteraksi, maka ada yang namanya lingkungan sosial. Jadi lingkungan-lingkungan itulah yang kami kelola supaya bisa menjadi lingkungan yang sehat gitu. Mahasiswanya itu biasanya apa aja yang dipelajari di kampus itu ya? Oke. Mahasiswa mempelajari ilmu-ilmu, yang pertama adalah ilmu dasar ya. Dasar itu adalah pada umumnya yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menguatkan nanti ketika mahasiswa itu menulis. Tentang kekhususan di ilmu kesehatan lingkungan yang dipelajari, ada yang pertama penyehatan air. Jadi memang banyak air tapi nggak semuanya air itu sehat gitu. Oh gitu. Jadi kita pelajari bagaimana menyediakan air itu yang sehat gitu. Selanjutnya ada air bersih, bagaimana membuat air bersih atau kita menjaga supaya air tetap bersih untuk kita pakai sehari-hari. Itu biasanya mahasiswanya untuk mempelajari air itu di luar gitu ya berarti Pak? Tidak di dalam kelas? Di dalam kelas itu disampaikan materinya secara klasikal. Nah, nanti kalau di praktek, di praktek itu mahasiswanya turun ke lapangan gitu. Jadi misalnya kalau untuk minum ya, penyihatan air minum. Kita tahu bahwa di masyarakat ini juga ada air minuman itu apa? Kemasan. Damio ya, air minum kemasan. Ada yang memang fabrikan. Jadi itu benerankah yang kemasan itu sehat apa enggak buat manusia? Nah, kita bisa meriksa gitu. Ini yang namanya air minum yang sehat, yang satunya enggak gitu. Itu yang kami pelajari. Memang air kemasan itu
asli air yang langsung dimasukkan ke botol atau mungkin ada proses-prosesnya ya, Bang? Ada proses-prosesnya. Jadi dari mata air ya, airnya Iya. diambil dari mata air, terus diproses macam-macam proses. Pada intinya prosesnya adalah proses yang namanya penyihatan air minum itu berarti melakukan proses desinfeksi atau penyuci hamaan. Jadi nggak boleh ada mikroorganisme yang hidup di air itu tadi. Beda dengan air bersih. Kalau air bersih masih boleh hidup karena tidak dipakai minum. Air bersih. Air bersih yang kita pakai mandi itu namanya air bersih, tapi Oh, yang tidak kita boleh minum itu namanya air minum. Itu pun tidak semuanya sehat gitu. Jadi ada standar atau parameter tertentu yang dipersyaratkan untuk ini air minum, yang ini air bersih. Nah, parameter-parameter itu tadi yang kita pelajari, bagaimana mengukurnya, bagaimana memonitornya, itu dipelajari di kesehatan lingkungan. Seru ya berarti, Pak. Karena belajarnya nggak melulu di kelas, mereka juga di luar juga. Ya. Selain itu apa lagi, Pak, yang dipelajarin? Tadi saya cerita tentang air minum, air bersih, ada lagi nanti penyihatan makanan. Penyihatan makanan Penyihatan pun kesehatan makanan, lingkungan. ya kesehatan. Artinya makanan-makanan itu nanti bisa menyebabkan sakit apa enggak gitu. Mungkin pernah dengar kasus terkait pernah terjadi KLB keracunan makanan. Misalnya ada suatu hajatan, datang tamunya datang makan terus pulang terjadi sakit perut gitu ya, diare apa kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan makanan itu menjadi sehat? Kita lihat kualitas bakteriologis dari makanan itu tadi, ada mikroorganisme patogen atau tidak, diperiksa dulu gitu. Terus bagaimana penyiapannya, bagaimana proses masaknya, siapa yang masak. Siapa yang masak itu karena sebaiknya yang masak itu tidak boleh mempunyai penyakit karier, artinya penyakit yang bisa menular lewat makanan. Kita harus ngawasi itu tadi, penjamah makanannya kami menyebutnya. Ada ilmu atau tata cara bagaimana untuk bisa mengawasi penjamah makanan. Ada tata cara juga untuk bagaimana mengamankan peralatan masak. Mengamankan peralatan masak. Iya, jadi kalau kita sehari-hari peralatan masak cukup dicuci, habis itu dikeringkan, pakai lagi gitu. Tapi kalau sudah serius untuk orang lain ya, orang secara umum atau dipakai untuk kapasitas besar, itu alat makannya pun harus diperiksa, tidak boleh ada mikroorganisme patogennya gitu. Bagaimana memeriksa alat masaknya itu Pak? Dipelajari di kesehatan lingkungan. Jadi ada caranya di swab kami bilangnya. Jadi dioles gitu. Kalau ngoles sendok itu gimana, ngoles piring gimana, gelas gimana, panci bagaimana, itu ada tata caranya gitu. Dan tata cara itu juga sudah menjadi semacam SOP gitu ya, distandarkan sama Kementerian Kesehatan. Itu yang kami pelajari di praktikum, itu diajarin seperti itu. Jadi selalu nggak bosen itu terkait makanan. Nanti ada lagi penyihatan tanah. Penyihatan tanah. Ya. Tanah kelihatannya meskipun nggak apa-apa gitu ya, kita tetap harus memperhatikan tanah supaya tanah itu bisa sehat gitu ya. Misalnya kalau tanah sampai tercemar sama sampah gitu ya. Sampah ketika mengalami dekomposisi dia menghasilkan cairan yang disebut lindi, cairan yang biasanya bau gitu. Bau. Nah, itu cairan itu ada mikroorganisme patogennya yang tinggi. Kadang ketika didegradasi atau didekomposisi itu tadi terkandung logam-logam berat gitu. Nah, ketika dia masuk ke tanah, dia mencemari tanah. Kalau sampai ke sumber mata air atau sumber air tanah, nanti bisa mencemari tanah. Gimana kita bisa membuat tanah atau menjaga tanah yang tadinya rusak menjadi sehat lagi gitu. Termasuk yang sekarang lagi ngetren itu ada teknologi biopori kayak gitu. Biopori itu tujuannya untuk menyehatkan tanah. Gitu. Itu yang dipelajari di kesehatan lingkungan, di tanah.
naik lagi, habis tanah udara. Mungkin kalau di Surabaya beda udaranya. Iya. Ketika kita healing ke mana, ke Batu Ke Batu atau itu ke udah beda banget, Pak. ya segar gitu. Nah, sebenarnya secara manusia kita tahu udara kita sudah mulai kurang bagus gitu ya. Nah, kami di jurusan kesehatan lingkungan itu mempelajari bagaimana menyehatkan udara, membuat udara itu jadi sehat gitu. Udara yang di luar atau eksternal ya, karena kami membaginya ada indoor sama outdoor gitu. Kalau udara di luar kita memperhatikan arah angin, kecepatan angin itu larinya kemana, nanti ada sumber pencemarnya apa tidak gitu. Siapa yang akan kena dampaknya sejauh mana gitu, luasan dampak itu tadi. Kalau di indoor di rumah gitu. Kalau orang Surabaya ini kayak saya, ini rumah saya kan kecil-kecil gitu. Sekarang lagi banyak kan rumah subsidi tipe 36 gitu. Kalau kita ndak pinter-pinter ngelola sirkulasi udara di rumah, rumah akan terasa panas. Tapi kalau kita bisa menata keluar masuknya udara, sirkulasi udara tadi, ya rumah akan tetap sejuk, sehat gitu. Kita selalu solusinya AC gitu, dihantam pakai AC. Sekarang itu kayak ada alat pembersih udara itu loh, Pak. Nah, seharusnya kita sudah nggak pakai itu kalau kita mau perhatikan. Oh. Kenapa perlu alat itu? Karena si produsen alat itu memang mencermati bahwasanya udara yang ada di rumah-rumah itu cenderung diem. Dia nggak ada aliran keluar masuk gitu. Nah, kalau sampai ada keluar masuk dari rumah, sirkulasinya lancar lah gitu, ya kita bisa hidup sehat gitu. Tanpa perlu alat itu ya. Tanpa perlu alat itu gitu. Jadi alat itu hanya solusi. Sebenarnya solusinya bisa ditata sama anak-anak kesehatan lingkungan gitu. Itu terkait dari udara tadi, kaitannya sama di rumah. Ada lagi mata kuliah ilmu tentang penyakit yang ditularkan oleh serangga. Penyakit yang ditularkan oleh serangga. Kami menyebutnya adalah pengendalian vektor gitu. Jadi vektor itu adalah arthropoda yang bisa menularkan penyakit. Ini contohnya kayak demam berdarah, malaria. Nah, ini kita pelajari bagaimana supaya kita sehat gitu. Supaya manusia sehat itu mesti diapain gitu. Supaya enggak kena DBD. Kita kendalikan nyamuk penular DBD-nya. Gimana bisa mengendalikan kalau kita tidak kenal yang kita kendalikan? Betul. Nah, kami di jurusan kesehatan lingkungan ada pelajaran untuk mengenal jenis-jenis nyamuk. Jenis-jenis nyamuk. Kalau nyamuk ini itu nularkan apa? Enggak semuanya nyamuk. Nyamuk itu kalau kita lihat itu sama aja bentuknya ya, Pak. Oh, beda. Banyak sekali spesiesnya. Ya memang kalau mungkin orang umum ya saya sama. dulu sebelum belajar di kesehatan lingkungan juga saya anggap sama aja nyamuk, tapi ternyata tidak, nyamuk banyak macamnya. Banyak macamnya, ini contohnya Aedes. Aedes pun juga macam-macam, ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus. Di Indonesia ini ada 27 spesies. 27 spesies untuk Aedes saja. Oh, bukan nyamuk tapi Aedes saja. Nyamuk Aedes gitu. Ada lagi kalau nyamuk untuk penularnya malaria, itu namanya nyamuk Anopheles. Wah, itu lebih banyak lagi gitu. Itu prosesnya seperti apa sih, Pak? Kok bisa menularkan tuh dari yang sakit ke mana gitu? Dari nyamuknya sakit. Dari manusia yang sakit terus dihisap kan darahnya sama nyamuk terus ditularkan. Terus nyamuk membawa hisap lagi ke manusia yang sehat. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi singkatnya begini. Ketika nyamuk itu menghisap bibit penyakit, atau saya bilangnya agent ya. Agent itu tadi masuk ke dalam tubuhnya nyamuk. Di dalam tubuhnya nyamuk itu pun nanti dia bermigrasi ke kelenjar liurnya. Nah, berikutnya nyamuk itu menggigit manusia yang sehat. Nyamuk butuh darah itu karena nyamuk itu kalau bahasanya manusia itu ngidam. Jadi hanya nyamuk betina dan yang sudah kawin itu yang bisa
atau Bisa. butuh darah. Yang lainnya enggak. Nyamuk jantan, nyamuk betina yang belum kawin itu enggak butuh darah. Mereka makanannya adalah sari tumbuhan. Nah, ketika si nyamuk betina tadi lagi hamil ya, Iya. kalau manusia ini bahasanya manusia hamil, ngidam, maka dia butuh darah. Darah itu fungsinya untuk perkembangan telurnya. Kayak Oh gitu. iya. Iya, memang kan gitu untuk menguatkan cangkang telurnya. Kalau nggak ada darah, cangkangnya nggak pertumbuhan embrio yang ada di telurnya nggak bisa sempurna, gitu. Nggak netes gitu lah nanti ya. Oke, pada saat dia menghisap darah, kita tahu kan kalau darah itu cepat beku, cepat mengering. Nah, coba bayangin kalau nyamuk dengan alat mulut yang kecil tuh darahnya beku, dia nggak bisa ngisap. Supaya dia bisa ngisap, dia itu membuat anti beku darah. Anti beku darahnya itu ya liurnya darah itu tadi. Nah, itu semua dipelajari di jurusan kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana si agen atau penyebab penyakit tadi perjalanannya di tubuhnya nyamuk, di tubuhnya manusia, bagaimana mekanismenya si serangga menularkan penyakit itu dipelajari. Itu pengendalian vektor gitu. Ada lagi binatang pengganggu kayak tikus gitu. Iya. Ya, tikus itu bisa menjadi perantara Tikus penyakit. pun juga bisa menularkan penyakit. Bisa, iya. Melalui Ada yang namanya penyakit leptospirosis. Gitu. Leptospirosis itu penyebabnya adalah bakteri Leptospira. Bakteri itu hidup di tubuhnya tikus. Bisa keluar ketika tikus tikusnya pipis atau tikusnya BAB gitu. Nah, pipisnya tikus itu ada bakteri Leptospiranya. Ketika pipisnya tikus itu tadi kena air, iya. ada bagian tubuh kita yang luka, artinya si Leptospira itu bisa menginfeksi lewat jaringan mukosa. Mau percikan. Ini yang sering kejadian itu kalau hujan, main hujan-hujan, ada air hujan mercik masuk ke mata, bisa kena, masuk ke hidung kena, masuk ke mulut kena, kaki lagi luka masuk, kaki pecah-pecah masuk. Terus apa yang terjadi dengan luka itu tadi? Bakteri Leptospira bisa masuk ke tubuh manusia yang sehat dengan luka tadi, terus akhirnya menimbulkan penyakit baru, leptospirosis. Kalau lukanya kan sudah jelas dia punya penyakit luka gitu. Artinya itu ada satu. Nah, ada lagi di tubuhnya tikus itu ada kutunya, ada pinjal namanya. Pinjal. Nah, pinjal itu dulu sempat menggemparkan dunia sebelum corona gitu. Oh iya. Pinjal itu yang menularkan penyakit pes. Oh. Penyakit pes atau yang kita bilang Black Death gitu ya, itu mungkin sejarahnya dari muncul El-Maut gitu ya, El-Maut malaikat kematian yang digambarkan hitam ya karena penyakit itu tadi, Black Death itu tadi. Itu penyakit ini juga dibilang silent, penyakit silent ya, karena bisa tahu-tahu keluar dur gitu, artinya booming gitu. Nanti hilang lagi. Nah, ini yang paling ditakutkan ketika nanti sampai terjadi duel tadi. Nah, bagaimana supaya kita mencegah supaya nggak tadi ya, nggak booming tadi. Nah, itu dipelajari sama mahasiswa di kesehatan lingkungan tadi. Jadi banyak sih sebenarnya dan asik sebenarnya. Seru ya, karena tidak selalu belajar di kelas tapi juga bisa di luar. Di luar, ya. Apa di luar itu di lingkungan kampus atau kita pergi ya, Pak? Pergi. Oh. Jadi kalau kebetulan kita di Jawa Timur ini ada stasiun PES. Stasiun PES. Ya, lokasinya di Nongkojajar, Pasuruan. Ih, seru itu. Nah, itu biasanya mahasiswa kita ajak praktikum ke sana untuk belajar pencegahan atau monitoring lah, atau surveillance penyakit PES. Jadi ini nangkep tikus, tikusnya dibedah, cari pinjalnya diidentifikasi gitu. Jadi mahasiswa itu terampil bedah gitu ya, meskipun dia bukan dokter, dia bisa bedah nyamuk, dia bisa bedah tikus. Baik.
Itu tadi kan pembelajaran di kelas juga di praktek di luar kelas. Kalau di Ya, dalam praktek yang di lingkungan kampus sendiri itu kita itu ada menyediakan fasilitas apa aja, Pak? Lab apa aja mungkin ini? oke. Eh, yang ada di jurusan kesehatan lingkungan, tapi sebenarnya dari Poltekkes Surabaya sendiri juga banyak fasilitasnya ya. Ada laboratorium terpadu itu yang juga sangat mendukung praktikum mahasiswa. Selain laboratorium terpadu, kami di jurusan juga ada laboratorium. Kami punya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium pengendalian vektor, workshop atau bengkel kerja. Terus ada lagi laboratorium entomologi. Kami punya itu salah satu termasuk nilai tambah kami kalau di Surabaya. Ada lagi laboratorium komputer dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang kami punya. Jurusan kesehatan lingkungan itu kan gedungnya baru ya, Pak ya. Nah, di tiap kelasnya juga ada city view-nya, bagus banget gitu ya. Ya, alhamdulillah difasilitasi seperti itu. Oke. Oh, iya. Kalau jurusan counseling itu kan mungkin tidak hanya ada di Poltekkes Surabaya ya Pak, ada di kampus-kampus lain. Mungkin apa sih yang membedakan atau mungkin yang menjadi keunggulan kita dibandingkan jurusan counseling di kampus-kampus yang lain tuh apa sih Pak? Ya, di Indonesia memang banyak Poltekkes. Iya. Kalau di Jawa Timur ada Poltekkes Surabaya sama Poltekkes Malang. Tapi Poltekkes Malang tidak punya jurusan kesehatan lingkungan. Nah, jadi kalau di Jawa Timur hanya Poltekkes Surabaya yang punya jurusan kesehatan lingkungan. Apa bedanya dengan jurusan kesehatan lingkungan yang lain gitu ya di Poltekkes yang lain? Yang pertama, ini ada yang membedakan secara nasional yang merupakan programnya Kementerian Kesehatan. Poltekkes Surabaya punya keunggulan penyakit jantung. Oh iya benar. Ya, kami harus mensupport untuk itu. Artinya bagaimana kontribusi jurusan kesehatan lingkungan terhadap penyakit jantung. Gitu. Sebenarnya penyakit jantung memang kalau di dunia medis itu lebih ke dalam. Tapi sebenarnya lingkungan juga punya kontribusi terhadap kejadian penyakit jantung. Tadi misalnya kayak lingkungan head stress yang di tempat kerja. Kalau kita kebetulan di Polkes Baya ini kan lingkungan kerjanya nyaman banget gitu ya, gedungnya bagus, suhunya dingin gitu, nyaman kita. Tapi coba bayangkan apabila pekerjaan itu di industri dan industrinya itu ada menimbulkan panas gitu. Misalnya industri pembuatan gelas. Itu panas. Nah, panas itu bisa memicu penyakit jantung, kejadian penyakit jantung. Itu yang ada. Selain itu, kekhususan yang lain. Kekhususan kami itu punya 3 program studi. Program studi yang pertama adalah program studi sanitasi, Diplomatika, Kampus Surabaya. Ada lagi program studi sanitasi, program diplomatika, kampus Magetan. Oke, di Magetan. Ya, terus ada lagi program studi sanitasi lingkungan, program sarjana terapan atau yang dulu kita sebutnya adalah D4. Tapi sekarang D4 sudah dihapus ya, jadi programnya namanya sarjana terapan. Nah, dari 3 prodi itu kami punya keunggulan masing-masing. Dan keunggulan itu tidak dipunyai juga oleh jurusan yang lain. Jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes yang lain. Prodi sanitasi, program diplomatika Surabaya, itu fokus ke penyihatan lingkungan perkotaan. Jadi bagaimana mengupayakan lingkungan perkotaan itu menjadi sehat dan support terhadap kehidupan manusia. Kalau prodi sanitasi program diplomatika di kampus Magetan itu punya keunggulan pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana ngajak bersama-sama
untuk bisa menyehatkan lingkungan. Berbeda lagi keunggulan di STR. ya program sanitasi lingkungan, prodi STR ya, program program STR STR. itu punya keunggulan penyakit berbasis lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan. Jadi apa aja sih penyakit-penyakit yang ada kaitannya tentang apa dengan lingkungan, itu yang jadi fokusnya STR itu. Untuk akreditasinya sendiri, Kesling apa Pak akred? Alhamdulillah saat ini kami sudah akreditasi unggul. Gitu. Jadi apa ya, itu puncak dari status akreditasi. Jadi kami ya sudah yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Jadi jangan sampai ragu kalau misalnya mau kuliah di jurusan kesehatan lingkungan, sudah terjamin lah gitu kualitasnya. Iya Pak, ini kalau tadi kan kita sudah bahas tentang teori dan praktek di lapangan, baik di lapangan juga di lingkungan kampus. Kalau di keperawatan dan kebidanan itu kan ada praktek klinik ya Pak. Kalau di kesehatan lingkungan sendiri itu praktek kerja lapangan ya? Ya. Itu kita biasanya di mana aja Pak? Selain tadi saya bilang ada praktek di lingkungan kampus, ini ada praktek di luar lingkungan kampus. Prakteknya seperti yang Mbak Bella sebutkan tadi adalah praktek kerja lapangan. Kami membaginya praktek kerja lapangan instansi, institusi, dan praktek lapangan industri. Instansi itu adalah praktek yang dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan. Kalau institusi, praktikum yang dilakukan di misalnya di luar bidang kesehatan lah istilahnya, PDAM itu bisa. Terus ini instansi lain kayak dinas lingkungan hidup, itu di luarnya kesehatan juga. Itu kami melakukan praktek di sana. Bagaimana dengan yang industri? Kami juga ngirim mahasiswa untuk praktek ke sana. Jadi satu orang mahasiswa itu mengalami praktek 3 kali itu tadi, di kesehatan, di institusi tapi yang non kesehatan, dan di industri. Terus ngapain di industri? Industri apa saja? Semua industri itu bisa. Karena setiap industri pasti punya bagian, istilahnya apa, seksi atau bagian atau sub yang menangani tentang lingkungan. Biasa ada juga industri yang lingkungan dan K3 dijadikan satu. Ada yang lingkungan dan K3 dipisah. Nah, kami prakteknya di itu tadi, lingkungan atau K3, karena kami juga belajar tentang K3. Jadi mengalami tiga praktek itu tadi. Tapi biasanya kalau yang namanya anak muda ya, mahasiswa, kalau waktu praktek itu semangat sekali. Seru loh Pak. Seru sekali. Dan respon dari tempat praktek itu juga sangat bagus. Jadi sering juga dipeseni, besok kalau sudah lulus kerja di sini aja gitu. Bagus lah untuk peluang kerja. Ya, banyak kok yang yang awalnya dulu praktek kerja di sana, terus akhirnya jadi pegawainya pegawai di sana gitu. Ini bahkan yang ada di Hotel Bumi itu ada lulusan kami yang dulu praktek di sana dan sekarang sudah bekerja di sana. Posisinya jadi manajer kalau tidak salah. Saya terakhir dengar itu sudah manajer. Di Pupuk Kaltim itu juga praktek ke sana, kerja di sana. PDAM Sidoarjo praktek di sana, kerja di sana. Menarik ya Pak. Macam-macam sih. Ada ini juga industri makanan yang makanannya ABRI itu, soto kaleng. Itu ada alumni kami juga praktek di sana, akhirnya kerja di sana, pegang quality controlnya. Saya tuh juga pernah baca komentar di Instagram, ada juga yang bekerja di perkebunan sawit. Ada juga. Itu lebih ke HSE bilangnya ya, HSE atau ke K3-nya. Mereka lebih ke sana kalau yang kayak di perkebunan gitu. Saya jadi penasaran nantinya lulusan-lulusan kita itu
akan jadi apa? Eh, Nah, ya. kalau di kuliah di kesehatan Mm-mm. lingkungan itu nanti produknya atau profesinya Ya, adalah profesinya tuh nanti, sanitarian, oh, sanitaria. ya, atau kita bisa nyebutnya tenaga kesehatan lingkungan. Mm-mm. Itu cetakannya itu. Nah, itu yang apa ini? eh, apa? Yang membutuhkan, yang pasti membutuhkan itu ya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ada di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, Mm. UPT lain yang ada di Kementerian Kesehatan, misalnya Balai Besar Karantina Kesehatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Mm. itu ada di sana. Selain itu, ketika di industri tadi bisa berperan sebagai tenaga, ya tetap tenaga kesehatan lingkungan yang membidangi di K3 di lingkungan sendiri. Jadi apa ya, mereka menyebutnya itu bukan kesehatan lingkungan tapi lingkungan hidup. Mm. Sana. Itu kan untuk peluang kerja di dalam negeri ya Pak. Kalau di luar negeri sendiri, Di luar negeri banyak sama sebenarnya, cuman bahasanya aja yang berbeda ya kalau mm. di sana itu. Saat ini lagi ini lulusan kami lagi dikejar-kejar ya, Mm. lulus langsung mau ndak kerja sama saya di tempat saya gitu. Itu adalah pest control. Mm. Pest control ini ada beberapa juga yang apa ini masuknya sih di dalam negeri, tapi sekarang Mm. sudah mulai merambah Luar negeri. ke luar Contohnya seperti apa negeri tuh Pak? itu karena dia bekerja diambil sama Rentokil. Rentokil itu kan perusahaan besar pest Mm. control yang ada di sini di Indonesia. Nah, ini sudah mulai wilayah kerjanya sudah mulai ke, meskipun tetap kantornya ada di Indonesia. Pest control itu apa ya, perusahaan yang menangani hama, hama, hama pengganggu di permukiman, di hotel. Kita kan berarti kita tuh bekerja sama gitu ya dengan instansi-instansi yang ada di Ya benar. Indonesia untuk pendayagunaan lulusan nantinya. Benar. Bisa dikasih contoh nggak Pak, apa aja kita? Kami sudah punya kerjasama dengan organisasi yang pest control tadi ya, namanya Aspami. Kami juga punya MOU dengan ini apa, rumah sakit swasta, mau di Surabaya, di Jawa Timur itu ada beberapa yang sudah apa itu ber MOU dengan kami. Hmm. Tapi kalau MOU dengan apa ini ya, perusahaan di luar negeri masih belum. Kami dulu pernah bekerja sama dengan Freeport pernah, tapi sekarang sudah lama ya karena project mereka sudah selesai gitu. Pengennya sih bekerja sama lagi. Oke, buat penutup nih Pak, mungkin bisa diberikan pesan-pesan buat calon-calon mahasiswa kita yang tertarik untuk mendaftar di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Stop. Oke. Bagi adik-adik siswa yang hendak melanjutkan sekolahnya di jenjang perguruan tinggi, silakan daftar dan masuk di jurusan kesehatan lingkungan. Insya Allah di jurusan kesehatan lingkungan proses pembelajarannya asik, menyenangkan dan apa ya, variatif gitu ya. Apabila nanti sudah lulus, peluang kerjanya atau bidang kerjanya sangat-sangat luas. Tidak harus melulu di dunia kesehatan. Tapi kalau memang sudah cinta dengan kesehatan, yang sudah pasti nanti Anda akan masuk di mau puskesmas, mau rumah sakit, mau dinas kesehatan, mau UPT Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kurang berkenan di dunia kesehatan, masih bisa melebarkan sayapnya di non kesehatan, di industri gitu. Mau di industri apa ini, contohnya yang tadi sudah dibahas ya, itu tadi. Kami tunggu pendaftaran adik-adik semua untuk datang di jurusan kesehatan lingkungan. Sangat terbuka bagi Anda semua. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Irwan.
Nah, ini buat teman-teman Sobat Polkes Baya di rumah yang tertarik untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Surabaya, terutama jurusan Kesehatan Lingkungan, kalian bisa daftar di SPMB bersama. Sudah dibuka guys dari tanggal 3 Maret, nanti akan ditutup tanggal 8 April. Daftarnya di spmb-poltekkes.kemkes.go.id. Kita tunggu kalian ya di sini. Oke, segitu dulu. Terima kasih Pak Irwan sudah datang di podcast kami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Buat teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, kalian bisa DM kita di Instagram di @polkessurabaya. Siapa tahu cerita kalian, pertanyaan kalian akan kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye-bye.